bahasa Aram adalah bahasa internasional pertama. Kenapa? Karena bahasa ini menjadi bahasa pemersatu lingua franca pertama untuk bangsa-bangsa yang berbeda di Timur Tengah, khususnya pada masa pemerintahan Kekaisaran Persia di sekitaran tahun 500 sebelum Masehi. Jadi di masa itu yang menjadi bahasa resmi di kekaisaran tersebut adalah bahasa Aram, bukan bahasa Persia. Setelah masa Persia berakhir, ada masuk masa Yunani. Kitab suci diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan terjemahan Septuaginta. Orang Yahudi menggunakan bahasa Yunani tetapi sebagai bahasa kelas atas, orang yang terdidik. Tetapi ada satu pergerakan namanya pergerakan Makabe pada waktu itu yang sangat menentang Yunanisasi atau Helenisasi pada waktu itu. Mereka tidak mau menggunakan bahasa Yunani, tapi mereka tetap menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa nasional dan bahasa kitab suci, bahasa keagamaan, bahasa Ibrani. Ketika masuk masa Romawi, mereka bahasa Yunani tetap dipergunakan sebagai bahasa internasional pada waktu itu. Tapi orang Yahudi yang ada di Palestina, yang ada di tanah Kanaan pada waktu itu tetap menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa nasional mereka, gitu. Sebagai bahasa tertua di dunia, bahasa tertua yang aktif sampai sekarang, yang tidak pernah mati. Jadi bahasa Ibrani misalnya adalah bahasa tua juga, termasuk bahasa tertua. Tapi bahasa Ibrani modern yang sekarang dipergunakan sebagai bahasa nasional di Israel adalah bahasa yang kembali dibangkitkan dan sudah pernah mati selama ribuan tahun. Tapi bahasa Aram tidak pernah mati, jadi dia terus berkembang. Ada Aram Palestina, Aram Syria berkembang terus, dan sampai sekarang di wilayah Suriah misalnya masih banyak komunitas-komunitas kecil yang masih mempergunakan bahasa Aram sebagai bahasa ibu mereka. Bukan cuma sekedar di Suriah, tapi beberapa negara juga di Timur Tengah, termasuk di Israel. Di kota Nazaret itu banyak penutur, sampai sekarang penutur bahasa Aram, dan mereka mengidentifikasikan diri sebagai orang Aram, bukan sebagai orang Arab, karena bahasa ibu mereka bukan bahasa Arab, melainkan bahasa Aram. Dan yang menjadi keunikan juga bahasa Aram ini adalah dia merupakan salah satu bahasa asli kitab suci, baik kitab suci Ibrani maupun Perjanjian Baru. Jadi kitab suci Ibrani yang dinamakan kitab suci Ibrani, tanda kutip, bukan 100% berbahasa Ibrani, tetapi dia ada sekitaran 10% berbahasa Aram. Ada di Kejadian pasal 31 ayat 47 ada satu nama, yaitu Yegar Sahalutha dalam bahasa Aram. Juga Yeremia pasal 10 ayat 11, dan juga dokumen yang sangat penting, teks dari kitab Daniel sangat panjang, Daniel pasal 2 ayat 4b sampai pasal 7 ayat 28, dan juga kitab Ezra 4 ayat 8 sampai 6, dan juga ada potongan yang lain di kitab Ezra pasal 7 ayat 12 sampai 26. Jadi ini teks-teks ini sangat panjang, beberapa teks ini yang menjadi bagian dari kitab suci yang berbahasa Aram, yang dinamakan bahasa Aram kitab suci. Ada teori yang mengatakan bahwa kitab Matius bahasa aslinya adalah bahasa Aram versi Palestina. Aram bukan bahasa Semit Kanaan, dia sendiri, karena itu dia merupakan bahasa yang berbeda, yang terpisah dari bahasa Ibrani. Bahasa Aram ini menjadi bahasa tutur nasional orang Israel dari sebenarnya sejak zaman sekembalinya mereka dari pembuangan. Di masa Yesus juga di Perjanjian Baru masih digunakan sebagai bahasa nasional orang Yahudi, bukan bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani adalah bahasa keagamaan, tetapi bahasa sehari-hari rakyat Israel, orang Yahudi pada masa itu adalah bahasa Aram. Waktu Kristus disalib, itu ada ditulis bahasa dalam Romawi, yaitu bahasa Latin, kemudian bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini bisa ditafsirkan bahasanya orang Ibrani ada dua. Bahasanya orang Ibrani ada dua, bahasa Ibrani itu sendiri, Ivrith, atau Aramith, atau bahasa Aram. Jadi kalau itu bahasanya rakyat,
bukan bahasa kegamaan, berarti yang dituliskan itu bukan bahasa Ibrani kegamaan, melainkan bahasa Aram. Itu ada penafsiran seperti itu. Misalnya ada kata Maranatha. Maranatha ini artinya Tuhan kita atau Tuhan kami sudah datang. Atau bisa diterjemahkan Maranatha, Tuhan kami datanglah gitu. Jadi makna. Atau misalnya ada di teks di dua Injil, Matius dan Markus, dikatakan waktu Kristus disalib ada perkataan Elahi lama sabachthani. Kalau kita lihat film The Passion of the Christ, sangat menarik karena dia berbahasa Aram. Jadi Yesus berkata di situ Elahi lama sabachthani, tapi itu adalah bahasa Aram. Kalau di bahasa Ibrani ini sebenarnya kutipan teks Mazmur pasal 22. Jadi di Mazmur pasal 22 dia berbunyi begini, Eli lama azaftani. Tuhanku Eli Tuhanku, lama, kenapa, azaftani, kenapa engkau meninggalkan aku. Bahasa Aramnya Elahi lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku. Jadi dia mengutip salah satu Mazmur duka cita, Mazmur ratapan dari Mazmur pasal 22. Tradisi Masorah, tradisi orang-orang Yahudi yang mempertahankan penulisan kitab suci Ibrani, bahasa Ibrani dengan menggunakan vokalisasi mereka, itu bahasa ibu mereka adalah bahasa Aram. Kalau kita lihat juga orang Yahudi di Yaman misalnya, jika mereka melantunkan beberapa teks keagamaan, itu dilantunkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga bahasa Arab. Jadi sangat penting bahasa Aram untuk sejarah orang Israel, orang Yahudi. Bahkan tulisan kitab suci Ibrani itu menggunakan huruf Aram. Huruf Ibrani yang asli itu adalah huruf Ibrani kuno yang tidak ditemukan lagi di kitab suci kita, melainkan hanya bisa ditemukan misalnya di prasasti, surat Lachish, the letter of Lachish. Di Lachish, di kota tua di Israel, ditemukan salah satu surat berbahasa Ibrani kuno. Nah, itu tulisannya masih menggunakan tulisan Ibrani kuno, tetapi yang kita temukan di kitab suci kita adalah huruf Aram yang diadopsi oleh bahasa Ibrani, dan terutama bahasa Ibrani kitab suci juga. Menurut saya, jujur, sebaiknya kita mengenal bahasa Arab ini, karena dia adalah salah satu bahasa kitab suci. Jadi ada 3 bahasa asli kitab suci, bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan itu kitab suci Ibrani. Dan bagi perjanjian baru untuk orang Kristen adalah bahasa Yunani. Jadi kalau kita tidak mengenal bahasa-bahasa asli ini, kita sulit mengerti apa maksud dari isi kitab suci, maksud dari firman Tuhan dalam konteksnya. Kalau kita menafsirkan langsung ke bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa terjemahan yang lain, ada makna-makna yang kita lewati, makna-makna yang miss, yang kita tidak sepenuhnya mengerti kenapa dia seperti ini. Karena bahasa itu menunjukkan bangsa, menunjukkan budaya, menunjukkan waktunya di mana ketika dia muncul. Teks itu ada konteksnya. Dia tidak muncul begitu saja, tidak muncul dalam satu konteks yang diterjemahkan, satu konteks yang ada sekarang. Gitu. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan faktaisrael.com. Salam damai dari Fakta Israel.